Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan melihat sebuah nasihat dari Habib Bahar, yang mana Habib Bahar tidak lagi membahas nasab, dan itu tidak penting ya teman-teman, karena Habib Bahar menyatakan mahal untuk membahas nasab itu teman-teman. Dan Habib Bahar menyatakan bahwa kita harus bersatu berjuang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Kita lihat videonya. Republik Indonesia, betul. Oleh karenanya hadirin sekalian, terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar nggak ada urusan, saudara-saudara. Habib Bahar nggak ada urusan, mau siapapun presidennya, Bahar bin Smith akan tetap oposisi sampai mati dan melawan kezaliman mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Akhirnya tuh diingetin sama anak-anak, kan acaranya malam ini, oh acara malam ini akhirnya ayo berangkat. Akhirnya jalan tadi jam 11 jalan dari pondok baru sampai. Kita sudah mendengar banyak nasihat-nasihat dari para kiai-kiai. Tadi juga sempat anak-anak di dalam mobil itu mutar live-nya itu, ya, Kiai siapa? Kiai Abdul Hadi, ya. Kiai Abdul Hadi udah memberikan nasihat. Terus Kiai siapa lagi? Kiai Ainul Yakin, banyak juga para kiai-kiai dan para habaib. Jadi saya rasa saya doa saja, ya. Ya. Hei, doa ya. Apalagi saya mau bahas apa? Mau bahas apa? Doa ya. Doa. Doa ya. Doa. Doa ya. Emang kalau saya gak ceramah, emang kalian gak semangat? Hah? Mau bahas apa? Bahas nasab? Mau bahas nasab? Saudara-saudara, sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu, ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Takbir! Udah dibilangin mereka cuma berani di media sosial. Coba kalau suruh datang bikin acara begini atau datang bagaimana. Saya malas orang-orang cuma berani-berani di media sosial seperti itu, saudara-saudara. Nah, jadi saya tidak akan panjang lebar. Alhamdulillah saya ucapkan mabruk, alfa mabruk untuk majelis Al-Munawwir yang ke-15. Nah, ente tadi bilang Habib itu ulang tahun, ente bilang ini ulang tahun, ente mau softo, nggak bisa, nggak bisa. Kalau yang lain bisa, ente softoin, anak Bahar bin Smith nggak bisa, ya. Bahar bin Smith yang nyoftoin, ya. Bener nggak, Bil? Bener, Bil? Bener. Ente jangan ikutin. Kalau anak sama mereka di sana manggil nama, ente orang jangan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 15 tahun itu bukanlah waktu yang sedikit. 15 tahun itu adalah usia yang sangat, udah cukup lumayan lama. Habib Alwi sudah menelan pahitnya, manisnya, menderitanya, bahagianya. Bagaimana ujian dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana walaupun sama saya beda 6 tahun. Kalau saya majelis dakwah sudah 21 tahun. Berarti beda berapa? Udah 6 tahun ya? Nah, saya 21 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada majelis ta'lim, majelis Al-Munawwir ini, maka teguhkan hati kita untuk istiqamah, selalu duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah engkau lalai, selalu ingat kepada Allah. Di mana tempat engkau mengingat Allah? Di mana tempat engkau mengingat Rasulullah? Di mana tempat engkau bisa tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana wajib, mana sunnah, mana ulama? Bagaimana kau bisa tahu cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah? Bagaimana kau bisa tahu berbakti kepada orang tua, tata cara, akhlak, adab, warok, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, tata cara ibadah? Kau bisa tahu dengan duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu an, beliau berkata, laisa syai' a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dan lebih utama daripada ilmu, saudara-saudara.
al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja-raja, para penguasa, para pejabat, para pemerintah, mereka bisa mengatur rakyat, mereka bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Para pemerintah, para pejabat, para penguasa, para raja. Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, orang-orang yang berilmu, para ustadz, para kiai, para habaib, majelis-majelis taklim, merekalah yang bisa menghakimi dan mengatur para pejabat, para raja dan para pemerintah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih tinggi selain daripada ilmu. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilmi. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, engkau duduk di majelis ini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Ketahuilah, warisan Nabi itu bukan harta, bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan, bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah. Tetapi warisan Nabi ilmu, warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, ibadah. Itu warisan Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Maka ketika engkau telah mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih utama? Adakah yang lebih mahal? Adakah yang lebih unggul? Adakah yang lebih utama, yang lebih unggul, yang lebih makmur selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari majelis-majelis taklim. Sampai engkau mati, engkau hidup matimu untuk majelis-majelis ilmu, hidup matimu untuk para ulama, untuk para kiai, untuk para habaib. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya yang terakhir itu yang pertama, jangan pernah kalian berhenti, jangan pernah kalian bosan duduk di majelis-majelis ilmu. Wasiat saya yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pilpres telah selesai, betul? Betul. Pilpres telah selesai. Kemudian MK telah memutuskan bahwasanya yang jadi presiden adalah 02 atau Prabowo. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana langkah kita selanjutnya? Kita berjuang sudah, betul? Betul. Kita berjuang sudah. Ala ma qaddarallah. Ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang saatnya bagi kita untuk bersatu. Mau kau pendukung 01 mau pendukung 02 mau pendukung 03, sekarang bukan lagi saatnya kau saling hina, kau saling caci, kau saling maki, saling berantem. Pemilu sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu. Kita yang muslim, walaupun ada yang beda manhaj, beda thariqah, kita disatukan dalam satu keislaman. Kita yang berbeda agama, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bangsa, satu negara, dan satu kesatuan negara Republik Indonesia. Betul? Oleh karenanya hadirin sekalian, terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar nggak ada urusan, saudara-saudara. Habib Bahar nggak ada urusan, mau siapapun presidennya, Bahar bin Smith akan tetap oposisi sampai mati dan melawan kezaliman mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Bahar bin Smith nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, mau presidennya Prabowo kek, mau Ganjar kek, mau Komeng kek jadi presiden, bodoh amat, betul? Kalau dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dimana kebijakan dan peraturan itu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dukung nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Tapi kalau nanti ya Prabowo dilantik, kemudian dia nanti andaikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat menderita, yang bikin rakyat pengangguran dan menguntungkan asing, maka akan saya ajak seluruh bangsa, rakyat dan khususnya umat Islam untuk maju melawan kebijakan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siap lawan kezaliman,
siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kesewenang-wenangan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Allahu Akbar. Muqaddam yang dimaki-maki Imam Haddad Sahib Ratib, yang dimaki-maki Sayyidina Umar Muhdar, yang dimaki-maki Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu ulama-ulama ya Allah yang hatinya udah nyampe ke Allah. Itu ulama-ulama yang karangan kitabnya sudah masyhur, karangan kitabnya manfaat, ikhlasnya kelihatan. Kita jangan berani-berani mulut ngoceh nggak berani, ngetik pun jangan. Ya Allah, ente bilang saya jahanam, ente laknat saya aja, ente udah kebalik laknat. Nggak boleh kita ngelaknat orang lain, yang kita laknat aulia Allah, wali-wali Allah. Jangan takutnya amal ibadah udah bagus, mati udah mau husnul khotimah, bikin perkara sama wali Allah. Allah bilang man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang memusuhi wali saya, yang cari front sama wali saya, ributnya bukan sama dia, sama saya. Itu Al hadisu Bismillah Rahim. Al hadisu awal innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tergantung pada niat. Pada niat. Pintar. Udah hafal? Udah hafal belum? Belum. Lagi. Al hadisul awal innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tergantung pada niat. Tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi nasihat dari Habib Bahar bin Smith yang mana menyuruh kita untuk bersatu, sudah lupakan masalah nasab ya teman-teman. Kita bersatu memperbaiki ibadah kita, terus kita bersatu untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman ya teman-teman. Semoga Habib Bahar bin Smith sehat selalu, dan semoga kita semua sehat selalu. Semoga Indonesia menjadi negara yang makmur rakyatnya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.